Istri CEO saya bab 931-940. King Feng, Alice dibawa ke benua macan. Ayo selamatkan dia sekarang, kata Ruyan Liu dengan cemas. Ruyan Liu dan Alice sangat dekat karena selama ini, Alice lah yang melindungi Ruyan Liu. Hubungan mereka berdua sangat dekat. Bagi Ruyan Liu, ia sangat menyukai Alice karena ia tahu Alice juga wanita milik Li King Feng. Kedua wanita itu menganggap Suelin sebagai musuh, sehingga mereka sangat dekat. Ruyan, kamu baru saja melahirkan bayinya dan aku harus segera pergi. Ini. Li King Feng merasa malu karena Ruyan Liu baru saja melahirkan bayinya dan sekarang dia harus pergi. Dia merasa kasihan dengan perlakuannya terhadap Ruyan Liu. Ruyan Liu ternyata sangat perhatian. Ia tersenyum dan berkata, bayinya sudah lahir dan sangat sehat sekarang. Aku sama sekali tidak khawatir. Tapi Alice dalam bahaya dan aku memperlakukannya seperti saudara perempuan. Aku ingin kau membawanya kembali dari benua macan. Ruyan, kau baik sekali. Percayalah, aku pasti akan membawa Alice kembali dari benua macan. Kata Li King Feng sambil mencium kening Ruyan Liu dan berbisik. Li King Feng mengatur segalanya untuk Ruyan Liu di rumah sakit dan meminta Raja Iblis Singa dan Raja Iblis Naga Hijau untuk melindunginya. Selain kedua Raja Iblis itu, Li King Feng juga meminta seseorang dari keluarga Luo dan keluarga Tang untuk melindunginya. Konon, kamar perawatan tempat Ruyan Liu tinggal adalah kamar perawatan paling aman di seluruh kota Tianjing. Semua orang di luar yang menjaganya adalah praktisi tingkat master atau lebih tinggi, dan ia satu-satunya di Tiongkok yang mengalami perawatan seperti ini. Li King Feng pergi ke benua macan tidak hanya bersama tim taring serigala, tetapi juga dengan orang lain, yaitu Raja Iblis Kelelawar Ungu. Raja Iblis Kelelawar Ungu adalah yang tercepat di antara 10 Raja Iblis. Li King Feng memintanya untuk mengikutinya agar ia bisa berperan di saat-saat genting. Ketika semuanya sudah beres, King Feng Li membawa Raja Iblis Kelelawar Ungu dan tim taring serigala dan melaju menuju bandara. Raja Iblis Kelelawar Ungu sedang mengemudi dan Li King Feng duduk di sampingnya. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Suelin. Suelin menjawab dengan sangat cepat dan bertanya, sayang, kamu mau pulang? Ada harapan dalam suara Suelin. Ia melihat Ruyan Liu melahirkan bayi hari ini, yang membuatnya sedih. Ia ingin bertemu Li King Feng dan menyerahkan dirinya kepadanya. Ia ingin tidur dengannya dan melahirkan bayi juga. Mendengar emosi dalam suara Suelin, Lily merasa bersalah. Ia sibuk dengan urusan luar dan tidak punya waktu untuk bersama Suelin. Ia telah menjadi suami yang buruk. Sayang, maafkan aku. Aku harus segera pergi ke benua macan dan menyelamatkan Alice. Setelah aku kembali dari benua macan, aku akan tinggal bersamamu. Bagaimana menurutmu? Tanya Li King Feng dengan nada menyesal. Suelin menghela napas, merasa kecewa. Namun, ia tahu bahwa menyelamatkan Alice adalah hal yang penting karena Alice adalah anggota tim taring serigala dan dekat dengan Lily. Sayang, aku akan menunggumu. Jaga dirimu baik-baik, kata Suelin dengan suara pelan. Ia sudah lama tidak bertemu dengan Li King Feng dan sangat merindukannya hingga ia memimpikannya setiap malam. Selamat tinggal sayang, aku akan pulang lebih awal dan selamat. Lily menutup telepon dan yang ada di pikirannya hanyalah wajah cantik Suelin. Ia merasa hangat di dalam hatinya. Tak peduli berapa banyak wanita yang dimiliki Lily, Suelin tetaplah yang terpenting baginya. Dialah wanita yang menikahinya lebih dulu dan mengorbankan banyak hal untuknya. Kali ini, Suelin sedang mengunjungi Ruyan Liu di kota Tianjing. Ia sama sekali tidak menyebalkan dan jauh lebih baik daripada kebanyakan wanita lain. Li King Feng berterima kasih kepada Suelin. Ia adalah wanita yang penuh perhatian. Tuan muda, ada seseorang yang mengikuti kita, kata Raja Iblis Kelelawar Ungu sambil mengerutkan kening. Raja Iblis Kelelawar Ungu tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki penglihatan yang tajam. Ia dapat melihat seseorang mengikuti mereka dengan mudah. Li King Feng tersadar. Ia melihat ke belakang melalui kaca spion mobil dan melihat sebuah jeep merah di belakang mereka. Lily menggunakan energi spiritualnya dan dengan saksama merasakan jeep merah di belakangnya. Ia mencium aroma darah darinya. Seseorang dari sekte vampir, kata King Feng Li sambil tersenyum. Lily sangat sensitif terhadap aroma sekte vampir karena mereka membawa aroma kejahatan, darah roh jahat. Ia sering merasakannya. Sekte vampir. Wajah Raja Iblis Kelelawar Ungu berubah, dan kebencian terpancar di matanya. Ia paling membenci orang-orang dari sekte vampir karena mereka pernah membunuh gurunya. Tuan muda, aku ingin membunuh mereka. Niat membunuh terpancar di wajah tampan Raja Iblis Kelelawar Ungu. Tentu saja, Li Qingshan tahu sejarah antara Raja Iblis Kelelawar Ungu dan sekte vampir, jadi dia berkata, baiklah, parkirkan mobilmu di pinggir jalan dan pergilah menghabisi mereka. Raja Iblis Kelelawar Ungu memarkir mobilnya di pinggir jalan dan keluar.
Tubuhnya bagaikan kilat ungu dan tiba di puncak jeep merah dalam sedetik. Ada 4 orang di dalam jeep merah, semuanya dari Sekte Vampir. Mereka awalnya mengikuti Lily, tetapi mobil di depan mereka tiba-tiba berhenti dan seorang pemuda tampan muncul di samping mereka. Retakan. Raja Iblis Kelelawar Ungu tidak berkata apa-apa dan langsung meremukkan leher orang pertama, membunuhnya seketika. Beraninya kau. Kami dari Sekte Vampir. Beraninya kau menyerang kami. Kau tidak akan lolos begitu saja, kata pria kedua dengan suara keras saat melihat pria pertama sekarat. Tujuan perkataannya adalah untuk menunjukkan identitasnya agar Raja Iblis Kelelawar Ungu takut karena Sekte Vampir adalah kekuatan kelas super yang tidak lazim. Kebanyakan orang akan memilih untuk menghindari bertemu mereka. Kalianlah yang kucari, cibir Raja Iblis Kelelawar Ungu, suaranya dingin. Para pria lainnya gemetar mendengarnya. Retak, retak, retak. Raja Iblis Kelelawar Ungu mengulurkan tangannya secepat kilat dan merobek leher ketiga lelaki lainnya dan langsung membunuh mereka. Suara mendesing. Raja Iblis Kelelawar Ungu menggerakkan tubuhnya seperti tornado merah. Yang terlihat hanyalah bayangan merah, dan sesaat kemudian ia sudah berada di samping mobil Lily. Cepat sekali. King Fengli menatap Raja Iblis Kelelawar Ungu dan memujinya. Di antara 10 Raja Iblis Kelelawar Ungu adalah satu-satunya yang kecepatannya sebanding dengan Lily. Pria ini sangat cepat. Tuan muda, saya sudah menghabisi semua orang dari Sekte Vampir. Ayo kita ke bandara. Raja Iblis Kelelawar Ungu tersenyum dan mengendarai mobil bersama Li Qingfeng dan yang lainnya ke bandara kota Tianjing. Setengah jam kemudian, Raja Iblis Kelelawar Ungu tiba di Bandara Internasional Tianjing. Tiket pesawat sudah dipesan oleh Niching Luo, dan maskapai internasional ini adalah milik keluarga Luo dari kota Tianjing. Jadi, Li Qingfeng dan yang lainnya langsung menuju kelas 1, yang merupakan kursi terbaik di pesawat. Penumpang lain di pesawat melihat Li dan yang lainnya menuju kabin kelas 1. Mereka iri dan ingin berada di kabin kelas 1, tetapi mereka tidak memenuhi syarat. Bab 932. Catherine, si cantik. 12 jam kemudian, Lily dan yang lainnya tiba di Prancis, benua macan, dengan pesawat. Prancis adalah salah satu negara paling maju di benua macan, sekaligus markas besar Liga Dewa Langit. Ada 10 keluarga di Liga Dewa Langit, semuanya bersatu di Prancis. Ini adalah tempat paling kuat untuk kekuatan seni bela diri kuno. Di benak banyak orang, Prancis adalah tempat untuk romansa, cinta, dan perjalanan. Tak banyak yang tahu bahwa Prancis juga merupakan pusat kekuatan seni bela diri kuno benua macan dan memiliki status yang menentukan dalam dunia seni bela diri kuno benua macan. King Fengli turun dari pesawat dan segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Raja Pedang Wushu Angni, tetapi sayangnya nomor tersebut tidak dapat dihubungi. Terakhir kali di benua macan, Ni Wusheng memberitahu Li Qingfeng bahwa ia akan menjelajahi gua waktu misterius di area terlarang Gunung Kunlun. Mungkin tidak ada sinyal di sana, jadi ia tidak bisa menghubungi mereka. Karena tidak bisa menghubunginya melalui telepon, Lily hanya bisa meletakkan teleponnya. Ia berharap Liu Shuang bisa membantunya lebih awal, tetapi sekarang sepertinya mustahil. Meskipun Li Qingfeng sekarang sangat kuat, ia tahu bahwa benua macan berbeda dari tempat lain. Banyak kekuatan super tersembunyi di sini. Selain Liga Dewa Langit, ada juga tahta suci dan klan darah. Musuh, Li Qingfeng biasanya tidak akan memandang rendah mereka. Bahkan singa pun tahu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkap kelinci, apalagi Li Qingfeng. Ia tahu bahwa benua harimau tidaklah sederhana. Karena dia tidak dapat menghubungi Wu Shuangni sekarang, King Fengli perlu mencari orang lain untuk membantu. Li Qingshan berpikir sejenak dan menghubungi nomor Catherine. Ia dan Catherine berteman, meskipun Catherine memiliki hubungan baik dengan tahta suci, itu hanyalah hubungan klan. Li Qingshan dan Catherine dekat secara pribadi. Tak lama kemudian, telepon di seberang sana tersambung dan terdengar suara, Raja Serigala, kau memanggilku apa? Catherine, aku ingin tahu di mana markas Liga Dewa Langit. Raja Serigala, kalau aku benar, kau ingin menyelamatkan Alice. Begini saja, Liga Dewa Langit jauh lebih kuat dari yang kau kira. Sebaiknya kau tidak datang ke benua harimau. Catherine, aku sekarang di benua macan, di bandara. Ayo, ada yang ingin kutanyakan padamu, kata Li Qingfeng sambil tersenyum. Lily tentu tahu niat baik Catherine. Ia sendiri punya banyak musuh di benua macan dan akan sangat berbahaya di sini. Namun, ia harus datang untuk menyelamatkan Alice. Catherine baru tahu bahwa Li Qingfeng telah tiba di benua macan dan sangat terkejut. Ia segera meninggalkan semua pekerjaan yang ada dan pergi menemui Li Qingfeng di bandara. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik berambut pirang bermata hijau tiba di bandara. Wanita cantik ini memiliki wajah yang halus dan menawan,
kulit putih mulus, dan payudara besar yang sangat menarik perhatian. Tubuhnya tinggi, kakinya jenjang, dan ramping, memancarkan aroma dewasa yang memikat. Si cantik berambut pirang ini adalah Catherine, pengurus dunia kegelapan, nona dari klan misterius. Nona Catherine, kau semakin cantik. Puji Li Qingshan sambil menatap wanita cantik berambut pirang di hadapannya. Bibir Catherine yang menawan terangkat dan berkata, Raja Serigala, kau selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Sebagai seorang teman, aku harus memberitahumu. Banyak kekuatan besar di benua macan sedang mencoba membunuhmu. Kau hanya akan aman jika kau meninggalkan benua macan. Nona Catherine, saya harus jujur kepada Anda. Saya di sini untuk menyelamatkan Alice kali ini. Raja Serigala, penguasa Liga Dewa Langit Augustin telah mengumumkan pernikahan kemarin bahwa besok siang, dia akan mengadakan pernikahan dengan Alice di Notre Dame de Paris. Baiklah kalau begitu, aku akan membawa Alice ke hadapan seluruh benua macan. Dia wanitaku. Dia tidak akan menikahi siapapun, kata Li Qingfeng sambil tersenyum dan penuh semangat. Mendengar apa yang dikatakan Li Qingshan, Catherine terkejut dan berkata, Raja Serigala, aku tahu betapa kuatnya dirimu. Tapi Liga Dewa Langit adalah kekuatan kelas super terkuat di benua macan. Mereka tidak hanya memiliki praktisi seni bela diri kuno, tetapi juga Dewa Langit, yaitu para praktisi kultivasi diri di dunia timurmu. Raut wajah Li Qingfeng berubah serius. Ia curiga Liga Dewa Langit memiliki praktisi kultivasi. Kini setelah mendengar apa yang dikatakan Catherine, ia bisa yakin. Tapi tidak masalah jika ada kultivator di Liga Dewa Langit. Li Qingfeng tidak akan takut sama sekali karena dia sendiri sudah setengah langkah menuju alam roh sejati. Nona Catherine, terima kasih sudah memberitahu saya banyak hal. Tapi saya tidak akan meninggalkan benua macan, kata Li Qingfeng sambil menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Catherine menghela napas. Ia tahu Putri Alice adalah anggota Sekte Taring Serigala dan memiliki hubungan yang panjang dengan Li Qingfeng. Li Qingfeng tidak akan pernah melepaskan Alice. Raja Serigala, malam ini akan ada pesta makan malam di Hotel Grand Paris. 10 keluarga Liga Dewa Langit akan hadir. Kau bisa pergi dan melihatnya. Mereka semua kuat. Jika kau pikir kau tidak bisa menang, lebih baik kau pergi. Catherine tidak menyerah dan ingin Li Qingfeng pergi. Pesta makan malam 10 keluarga. Ekspresi Li Qingfeng berubah serius. Ia tentu tahu bahwa di negara-negara maju di benua macan ini, semua kekuatan besar dan keluarga besar akan berkumpul untuk merayakan pesta makan malam sebelum hari pernikahan. Baiklah, aku akan pergi ke Hotel Grand Paris dan melihat betapa hebatnya 10 keluarga besar ini, kata Li Qingfeng sambil tersenyum tipis dan berkata dengan arogan. Catherine terdiam. Ia ingin Li Feng melihat betapa kuatnya orang-orang ini, dan berharap ia akan pergi sendiri. Namun, Li Feng sekarang dipenuhi semangat juang dan tampaknya ingin membunuh mereka. Waktu berlalu cepat dan hari sudah malam. Jam 8 malam. King Feng Li membawa Raja Iblis Kelelawar Ungu dan orang-orang dari Sekte Taring Serigala dan muncul di gerbang Hotel Grand Paris tepat waktu. Grand Paris Hotel, sebagai hotel termewah di Prancis, bahkan Tiger Continent, bahkan para jutawan pun tak bisa masuk. Tempat ini hanya menerima tamu dari kalangan atas, misalnya Presiden, Perdana Menteri, pemimpin kekuatan bela diri kuno, Tuan Muda dan Nyonya Muda. Hari ini adalah hari berkumpulnya generasi muda dari 10 keluarga Liga Dewa Langit benua macan dan orang lain tidak bisa masuk. Saat King Feng Li dan yang lainnya tiba di gerbang, mereka dihentikan. Lily mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Catherine. Tak lama kemudian, Catherine keluar dengan tubuh seksinya dalam balutan gaun hitam yang indah. Grand Paris Hotel adalah milik klan Catherine dan dia jelas memiliki pengaruh. Raja Serigala, bolehkah? Aku akan memperkaya pengetahuanmu tentang betapa kuatnya 10 keluarga Liga Dewa Langit. Catherine tersenyum menawan dan memimpin Li dan yang lainnya masuk ke hotel. Bagi para penjaga yang menghentikan King Feng Li tadi semuanya bermandikan keringat dingin. Para pemandu ini pasti mengenal Catherine, putri klan kegelapan, sekaligus pengurus arena pertempuran dunia gelap. Ia tak hanya cantik, tetapi juga sangat kuat. Bahkan Tuan Muda pun tidak akan mendapat kehormatan disambut langsung oleh Catherine. Siapakah sebenarnya Li Qingshan ini yang membuat sang putri mau keluar sendiri? Untuk pesta makan malam nanti, Catherine berdandan dengan sangat cantik. Riasannya tipis. Matanya memancarkan cahaya bak permata biru dengan lipstik merah. Dia sangat cantik dan seksi. Orang-orang di sekitar menunjukkan ekspresi berapi-api saat menyaksikan kecantikan Catherine. Bab 933. Pesta makan malam 10 klan. Hotel Grand Paris, sebagai salah satu hotel termewah, didekorasi dengan sangat indah dan megah. Beberapa gerbangnya menggunakan emas asli, yang tampak berkilauan dan terlalu terang untuk dilihat publik.
Dinding dan lantai dihiasi kristal. Kristal bening ini sangat indah, berkilau keperakan, dan tampak seperti berlian. Kristal ini akan menjadi idaman semua wanita. Tak hanya dekorasi hotelnya, para pelayan di dalamnya pun sangat cantik, semuanya mengenakan pakaian pelayan formal. Mereka tampak cantik dan tinggi, dengan aroma awet muda yang memikat. Tentu saja, secantik apapun para pelayan ini, mereka tidak secantik Catherine, yang menjadi pusat perhatian di pesta makan malam ini. Aula tempat pesta makan malam itu luasnya sekitar 1000 meter persegi. Aula itu sangat luas dengan banyak orang di dalamnya, semuanya berambut pirang, bermata hijau, dan berkulit putih. Inilah ciri khas warga benua macan. Begitu Lily melangkah masuk ke aula, ia langsung menjadi pusat perhatian orang banyak. Semua orang menatapnya sejak ia masuk bersama Catherine. Demi kemuliaan dan kebanggaan Catherine, banyak orang di aula memperhatikannya. Jadi, mereka sangat bingung. Mengapa Catherine membawa seseorang dari Huaxia ke sini? Ini adalah pesta untuk 10 keluarga benua macan. Kehadiran yang begitu kuat. Wajah King Fengli berubah saat dia merasakan kehadiran yang sangat kuat pada orang-orang di depannya. Lily memperhatikan bahwa meskipun tuan muda dan nona muda ini masih muda, mereka sangat kuat. Mereka setidaknya berada di puncak alam surga tinggi, dan banyak di antaranya adalah Grandmaster. Dari satu sudut, bahkan tercium aroma seorang kultivator yang membuat King Fengli mengerutkan kening. Orang-orang di depan ini tak diragukan lagi berasal dari 10 keluarga Liga Dewa Langit, sungguh sangat kuat. Jika orang-orang seperti ini ada di luar, setidaknya mereka adalah yang terkuat di satu tempat. Pada saat ini, seorang pemuda bertubuh sangat tinggi melangkah maju. Ia berambut pirang pendek dan bermata biru, memancarkan cahaya dingin. Anak dari Huaxia, ini pesta Liga Dewa Langit benua macan. Apa yang kau lakukan di sini? Pria pirang itu terdengar tidak puas dengan King Fengli. Siapa kau? Kenapa aku di sini bukan urusanmu? Li Qingfeng mengerutkan kening dan membantah. Lily sedang tidak enak hati menghadapi pria berambut pirang pendek di depannya. Aku baru saja datang ke pesta makan malam dan kau malah mencari masalah denganku. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Anak dari Huaxia, akulah tuan muda klan buaya. Aku memberimu nasihat. Jauhi Catherine. Orang miskin sepertimu dari Huaxia tidak punya kualifikasi untuk mendekati Catherine. Pria berambut pirang pendek itu berkata dengan arogan. Klan buaya. Cahaya dingin terpantul di mata Lily. Sejujurnya, ia memiliki konflik batin yang mendalam dengan klan ini. Ia pernah membunuh Raja Buaya dan beberapa anggota klan buaya lainnya. King Fengli tidak pernah berpikir untuk datang ke pesta makan malam bersama Catherine. Orang pertama yang mencoba mencari masalah adalah musuh lama dari klan buaya. Bukankah leluhur klanmu buaya? Sekarang dia sudah dibuat dari sofa kulit buaya. Betapa miskinnya dia, kata Li Qingfeng sambil mencibir dan menyindir. Li Qingfeng tidak akan pernah berbelas kasih kepada musuh-musuhnya sendiri. Hari ini dia datang untuk melihat seberapa kuat orang-orang dari 10 keluarga. Kau cari mati. Beraninya kau mempermalukan klanku. Raut wajah pria berambut pirang pendek itu berubah, amarah membuncah di matanya. Wajah pria berambut pirang pendek itu menjadi muram, dan cahaya dingin melintas di matanya. Ia berjalan menuju Li Qingfeng, siap memberinya pelajaran. Semuanya, lihat. Tuan muda dari klan buaya sedang mencoba memberi pelajaran pada anak Huaxia itu. Anak Huaxia itu sudah tamat. Beraninya dia mencoba menjadi musuh tuan muda buaya. Dia tidak akan tahu bagaimana dia akan mati. Baiklah, tuan muda buaya adalah yang paling ganas. Dia suka membunuh orang atau memotong lengan dan melemparkannya ke kolam yang penuh buaya untuk dimakan buaya. Semua orang di sekitar berdiskusi dengan ekspresi bercanda. Mereka senang melihat anak Huaxia itu dipukuli. Catherine mencoba berhenti, tetapi Li Qingfeng melambaikan tangannya, memintanya untuk tidak berhenti. Ia ingin melihat kekuatan tuan muda Gator. Raja Iblis Kelelawar Ungu, coba lawan orang ini. Kata Li Qingfeng, yang berencana melawan tuan muda buaya, kepada Raja Iblis Kelelawar Ungu di sampingnya. Setelah mengatakan itu, Li Qingfeng mulai meminum anggur merah di meja di sebelahnya. Jika itu adalah pemimpin klan buaya atau leluhur tua, Li Qingfeng mungkin akan melawan dirinya sendiri. Namun, itu hanyalah tuan muda, jadi Li Qingfeng tidak perlu melawan dirinya sendiri. Tentu saja, Raja Iblis Kelelawar Ungu mengangguk dan melangkah maju untuk bertarung demi King Fengli. Bocah Huaxia, beraninya kau mempermalukanku, membiarkan orang di sampingmu bertarung denganku. Raut wajah tuan muda buaya muram dan paru-parunya seperti meledak karena marah. Tuan muda buaya berasal dari klan buaya, salah satu dari 10 keluarga Liga Dewa Langit, dan memiliki pengaruh besar di benua macan. Namun, ia dipandang rendah oleh Li Qingfeng. King Fengli minum sedikit anggur dan berkata,
kamu terlalu lemah, jadi kamu memenuhi syarat untuk melawanku. Petik 2. Tentu, tentu. Aku akan mengalahkannya dulu, baru kemudian aku akan meninju wajahmu. Tuan Muda Buaya terlalu marah hingga ia tertawa dan mengucapkan 3 kata, tentu, sekaligus. Tuan Muda Gator, pemuda ini tampan, nona mudamu, aku jatuh cinta padanya. Jangan hancurkan dia. Tiba-tiba, sebuah suara genit mulai berbicara. Yang berbicara adalah seorang gadis berusia sekitar 20 tahun yang sangat cantik. Wajahnya yang cantik berseri-seri kemerahan, dan kulitnya yang putih mulus penuh godaan. Mata birunya bagai permata, dan dadanya yang seputih salju begitu memikat. Nama gadis cantik itu adalah Avril, nona muda dari klan kelelawar benua macan. Ia mengagumi Raja Iblis Kelelawar Ungu. Tidak hanya Huaxia yang memiliki klan kelelawar, benua harimau juga memiliki klan kelelawar. Sebagai nona klan kelelawar benua macan, Avril merasakan aroma leluhur kelelawar di tubuh Raja Iblis Kelelawar Ungu yang membuatnya terpesona. Ia telah jatuh cinta pada Raja Iblis Kelelawar Ungu. Mendengar apa yang dikatakan Avril, raut wajah Tuan Muda Gator berubah dan berkata, orang ini dari Huaxia dan kau adalah nyonya muda dari salah satu dari 10 klan teratas di benua macan. Bagaimana mungkin kau menyukainya? Tuan Muda Gator, ini bukan urusanmu. Kalau kau berani menyakiti pria tampan ini, kita takkan tamat. Dialah yang kukagumi, aku akan menaklukkannya. Avril menjulurkan lidah merahnya dan menjilat bibir merahnya. Katanya sambil tersenyum. Raja Iblis Kelelawar Ungu mengerutkan kening dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Ia adalah salah satu dari 10 Raja Iblis dan telah membangkitkan garis keturunan Kelelawar Ungu, yang merupakan garis keturunan Raja Kelelawar Huaxia. Ia membenci kata-kata kedua pria ini. Dasar orang yang mirip buaya, kalau mau berkelahi, ayo berkelahi. Kenapa banyak bicara? Raja Iblis Kelelawar Ungu melirik Tuan Buaya Muda yang seperti buaya dan berkata dengan wajah tidak puas. Anak baik, jika kau mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tuan Muda Buaya tampak muram dan berjalan menuju Raja Iblis Kelelawar Ungu dengan langkah lebar. Ia berjalan dengan gagah. Setiap langkah yang diambilnya, tanah bergetar. Bab 934. Raja Iblis Kelelawar Ungu menyerang. Bau buaya, pantas saja kau dari klan buaya. Ih, bau sekali, kata Raja Iblis Kelelawar Ungu ringan, sambil mengerutkan bibirnya. Raja Iblis Kelelawar Ungu tidak hanya tampan, tetapi juga pandai bicara. Setelah mulai mengikuti Li Qingfeng, ia menguasai ilmu kutukan. Mendengar ini, Tuan Muda Buaya murka. Raja Iblis Kelelawar Ungu sama jahatnya dengan Lili, mengumpat tanpa kata-kata kasar. Kelelawar bodoh, aku akan mencabik-cabikmu, raung Tuan Muda Buaya. Tinju buaya. Tuan Muda Buaya berteriak murka, mengayunkan tinju kanannya, dan menyerang Raja Iblis Kelelawar Ungu. Adalah teknik bela diri tingkat tinggi setingkat Grandmaster dan sangat kuat. Serangannya mewujudkan kekuatan monster, mengubah esensi vital petarung menjadi seperti Gator. Sesosok hantu Gator muncul di atas kepalan tangan pemuda berambut pirang itu. Dengan kekuatan dahsyat, ia memecah udara dan menciptakan lubang hitam di atmosfer. Bad Palm Streak, Raja Iblis Kelelawar Ungu mengubah tangan kanannya menjadi kelelawar ungu, yang tercipta dari esensi vitalnya. Telapak tangannya menghantam udara, menyerang Tuan Muda Buaya. Kurang dari lebih besar dari adalah teknik bela diri garis keturunan yang dipelajari Raja Iblis Kelelawar Ungu dari leluhurnya. Serangannya sangat kuat, mirip dengan latihan kultivasi diri, tidak hanya luar biasa kuatnya, tetapi juga bisa naik level. Bang! Sentuhan kedua tangan menciptakan hantaman keras. Tubuh Tuan Muda Buaya terpental mundur, tubuhnya menghantam tanah dengan keras, wajahnya pucat pasi. Satu serangan dan Tuan Muda Gator telah dikalahkan. Melihat ini, orang-orang di sekitar tercengang. Mereka semua sangat familiar dengan kemampuan Tuan Muda Gator. Dia adalah master tahap awal di alam Grandmaster. Bagaimana mungkin dia bisa kalah dari serangan tunggal Raja Iblis Kelelawar Ungu? Jika Raja Iblis Kelelawar Ungu sekuat ini, bukankah gurunya, Li Qingfeng, akan lebih kuat lagi? Semua orang ketakutan memikirkannya. Terlalu lemah, kata Raja Iblis Kelelawar Ungu dengan nada menghina. Wajah Tuan Muda Gator meredup saat ia berjuang untuk berdiri. Ia tak menyangka akan dikalahkan oleh Raja Iblis Kelelawar Ungu, dan tentu saja tak menyangka kekuatannya akan sebesar ini. Adik kecil, kamu tidak hanya tampan, tapi juga kuat. Kenapa kamu tidak jadi pacarku, kata Avril sambil tersenyum manis. Tidak tertarik. Mungkin kau bisa menjadi pelayanku, mencuci kakiku, dan menuangkan teh untukku, kata Raja Iblis Kelelawar Ungu sambil tersenyum. Wajah Avril menggelap mendengar kata-katanya, menjadi sangat marah. Pria ini sudah hampir mati, beraninya dia memintanya menjadi pelayannya. Adik kecil,
biarkan aku tahu seberapa kuat dirimu sebenarnya. Avril tersenyum menawan saat dia berjalan menuju Raja Iblis Kelelawar Ungu. Li Qingfeng mengerutkan kening saat melihat Avril. Dia jelas merupakan master tingkat menengah dari alam Grandmaster, jauh lebih kuat daripada Tuan Muda Gator. Meskipun Avril kuat, Li Qingfeng tidak terlalu khawatir. Ia yakin Raja Iblis Kelelawar Ungu jauh lebih kuat. Kecuali seorang kultivator muncul, para master dari alam Grandmaster ini bukanlah ancaman bagi Raja Iblis Kelelawar Ungu. Mengusir. Avril tiba-tiba bergerak, tiba di hadapan Raja Iblis Kelelawar Ungu, bagai sambaran petir merah. Ia mengulurkan tangan dan mencakar ke arahnya. Garis keturunan kelelawar adalah salah satu garis keturunan tercepat. Meskipun Avril cepat, Raja Iblis Kelelawar Ungu bahkan lebih cepat lagi. Dengan gerakan sederhana tubuhnya, Raja Iblis Kelelawar Ungu berhasil menghindari serangan Avril dan bersembunyi di belakang punggungnya. Kelincahan sekali, melihat hilangnya Raja Iblis Kelelawar Ungu secara tiba-tiba, Avril tercengang. Avril adalah yang tercepat di antara generasi muda 10 klan besar. Tak ada yang bisa menandingi kecepatannya. Dia selalu bangga dengan kecepatannya sehingga dia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang lebih cepat darinya. Kamu terlalu lambat, kata Raja Iblis Kelelawar Ungu sambil tertawa dan mengetuk-ngetuk kepalanya dengan jarinya. Wajah Avril memerah, geram dengan gerakan mengetuk Raja Iblis Kelelawar Ungu. Paru-parunya hampir meledak karena marah, tetapi ia tahu bahwa ia bukan tandingannya. Batuk-batuk. Li berdeham, memberi isyarat kepada Raja Iblis Kelelawar Ungu untuk mengawasi sekelilingnya. Ini adalah jamuan makan malam 10 klan besar. Mendengar batuk King Feng Li, Raja Iblis Kelelawar Ungu tersenyum ringan dan berhenti menggoda Avril. Raja Iblis Kelelawar Ungu baru saja mengalahkan 2 orang berturut-turut, mengejutkan semua orang di aula. Mereka tercengang oleh kemampuannya karena dia hanyalah pengikut King Feng Li. Jika pengikutnya sekuat ini, seberapa kuatkah kekuatan yang dimilikinya? Semua orang akhirnya menyadari bahwa King Feng Li benar, Tuan Muda Gator sungguh bukan tandingannya. Meskipun 2 orang sudah dikalahkan, tidak semua orang takut. Lagi pula, ada banyak master yang lebih kuat daripada Tuan Muda Gator dan Avril di antara kerumunan. Benar saja, seorang pria tua berbaju abu-abu keluar. Dia adalah pengawal Tuan Muda Gator. Dia harus keluar dan membalaskan dendam Tuan Mudanya. Lelaki tua berbaju abu-abu itu luar biasa kuat, seluruh tubuhnya memancarkan energi yang dahsyat. Saat melihatnya, semua orang di sekitarnya tampak ketakutan. Ia jelas merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Raja Serigala, kau sungguh berani, bahkan berani datang ke perjamuan 10 klan besar. Pria tua berbaju abu-abu itu tidak peduli dengan Raja Iblis Kelelawar Ungu. Sebaliknya, ia menatap langsung ke arah King Feng Li. Baru saja, lelaki tua berbaju abu-abu itu mengenali Li Qingfeng. Ia mengenali Li Qingfeng sebagai Raja Serigala dari benua Serigala dan Raja Dunia Kegelapan. Ia juga seseorang yang sebelumnya telah membunuh banyak anggota klan buaya. Raja Buaya, yang dibunuh oleh King Feng Li di arena pertempuran dunia gelap, adalah keponakan lelaki tua berbaju abu-abu ini. Meskipun bergelar pengawal Tuan Muda Buaya, lelaki tua berbaju abu-abu itu memiliki status yang sangat tinggi di klan buaya. Ia adalah kepala pelayan besar klan tersebut. Orang terpenting dalam sebuah klan adalah Tuan Muda pertamanya, sang pewaris. Sebagai pengawal Tuan Muda Gator, pria tua beruban itu harus memiliki kemampuan yang luar biasa. Kau tahu tentangku? Li Qingfeng mengerutkan kening karena terkejut. Ia tidak menyangka pria itu akan mengenalinya. King Feng Li merasa sedikit bangga, tampaknya namanya telah menyebar ke tempat ini juga. Raja Serigala memerintah benua Serigala tanpa terkalahkan. Tentu saja aku tahu tentangmu, kata lelaki tua itu ringan, tetapi dengan nada sarkasme. Mendengar perkataan lelaki tua itu, semua orang di aula itu terkejut. Para pengikut 10 klan besar benua macan telah mendengar nama Raja Serigala, tetapi mereka belum pernah melihat pria itu, ini adalah pertama kalinya. Jadi dia Raja Serigala, masih sangat muda. Rupanya dia menguasai benua Serigala dan memusnahkan dunia kegelapan. Apa dia benar-benar sekuat itu? Kekuasaannya atas benua Serigala terjadi sejak lama. Kini, Raja Serigala adalah seorang seniman bela diri kuno yang menguasai seluruh dunia bela diri kuno Huaxia. Ia bahkan memenangkan kompetisi bela diri kuno benua naga. Juara kompetisi seni bela diri kuno benua naga. Itu artinya dia menempati posisi pertama di antara semua seniman bela diri kuno di benua naga. Semua orang mulai berbicara, mata mereka penuh kejutan. Kemampuan Li Qingfeng telah jauh melampaui harapan mereka. Bab 935. Pusat perhatian. Li Lifeng telah menjadi pusat perhatian semua orang menatapnya. Entah itu identitasnya sebagai Raja Serigala benua Serigala, atau status juara kompetisi seni bela diri kuno benua naga, ia adalah pusat perhatian.
Yang dikagumi semua orang dari Li Li adalah kekuatannya. Selain kekaguman, ada yang merasa iri, ada pula yang merasa dendam dan benci. Tentu saja, rasa benci itu datang dari musuh-musuhnya. Wajar saja, ketika musuhnya melihat betapa kuatnya dia, mereka merasa terganggu. Tetua berpakaian abu-abu itu adalah kepala pelayan klan buaya. Ia juga wali tuan muda buaya. Yang ingin ia lakukan adalah memberi pelajaran pada Lily. King Feng Li, orang-orang bilang kau adalah Grandmaster nomor 1 di antara semua seniman bela diri kuno. Hari ini, izinkan aku menguji apakah alam Grandmastermu benar-benar tak terkalahkan atau adakah eksistensi yang lebih kuat, kata lelaki tua berbaju abu-abu itu sambil tersenyum dingin. Ada kilatan di matanya. Pria tua berpakaian abu-abu ini tidak sederhana. Dia sudah setengah langkah menuju alam roh sejati, jadi dia tidak berpikir bahwa King Feng Li sekuat itu. Jika dia hanya di alam Grandmaster, dia pasti tidak akan berani menyinggung King Feng Li. Kau terlalu lemah, kata Lily sambil melirik pria tua berpakaian abu-abu itu. Nadanya penuh penghinaan. Melihat tatapan penuh penghinaan di mata Li King Feng, lelaki tua berpakaian abu-abu itu pun marah, matilah kau, Raja Serigala. Beraninya kau meremehkanku. Aku sudah terkenal di benua macan selama puluhan tahun. Raja Serigala, kau seharusnya tidak sombong. Aku akan membuatmu membayar harganya, kata lelaki tua berpakaian abu-abu itu dengan suara muram. Li Qingshan tersenyum tipis, orang lemah, aku akan mengalahkanmu dengan satu pukulan. Kalahkan aku hanya dengan satu pukulan. Pria tua berpakaian abu-abu itu benar-benar marah. Jika Li Qingfeng hanya mengabaikannya tadi, ini sungguh penghinaan. Dia sudah setengah langkah menuju alam roh sejati, bagaimana mungkin Li Qingfeng bisa begitu sombong? Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata Lily, mereka tercengang. Mereka semua menjadi sangat bersemangat, seolah-olah mereka sedang terbakar. Selama bertahun-tahun, tak seorang pun di benua macan berani mengatakan sesuatu yang konyol seperti mengklaim mereka hanya butuh satu pukulan untuk mengalahkan sesepuh berpakaian abu-abu. King Feng Li benar-benar arogan dan dia pikir dia bisa mengalahkan Gator Chamberlain hanya dengan satu pukulan. Ya, pengurus klan Gator adalah seniman bela diri kelas dunia. Tidak banyak orang yang bisa menjadi lawannya. Aku tidak mengerti bagaimana mungkin King Feng Li bisa mengalahkan kepala suku buaya hanya dengan satu pukulan. Lebih seperti kepala suku buaya mengalahkan King Feng Li dengan satu pukulan. Para anggota 10 klan besar membicarakannya dan mereka semua mulai memandang rendah ke arah King Feng Li. Meskipun Li King Feng sangat kuat dan mungkin yang terkuat di generasinya, mengingat banyak tuan muda dari 10 klan besar tidak dapat menandingi Li King Feng, kepala pelayan klan Gator berbeda dengan para tuan muda dari generasi yang lebih muda. Ia adalah seorang seniman bela diri yang kuat, setengah langkah menuju alam roh sejati. Cakar buaya, kata pengurus buaya dengan suara berat. Tangan kanannya berubah menjadi cakar raksasa berwujud hantu buaya dan melancarkan serangan mengerikan ke arah Li King Feng. Cakar buaya jauh lebih kuat daripada cakar buaya. Cakarnya sangat kuat. Setelah dilepaskan, akan meninggalkan lubang besar di udara berbentuk cakar. Tinju neraka pencekik, teriak King Feng Li dan langsung melepaskan tinju neraka pencekiknya. Esensi vital Li King Feng berubah menjadi proyeksi gunung raksasa. Serangan itu bagaikan bukit, sangat dahsyat, mengandung kekuatan mengerikan yang tak terbatas. Tinju neraka pencekik juga meninggalkan lubang besar di udara. Lubang besar ini bukan disebabkan oleh serangan itu, melainkan area dimensi itu yang runtuh total akibat puluhan ribu kilogram wujud yang dipancarkan tinju tersebut. Lily juga setengah langkah menuju alam roh sejati, tak terkalahkan di alam yang sama. Tinju neraka pencekik sebelumnya masih berada di tingkat fisik, tetapi sekarang berada di tingkat spiritual. Tingkatnya lebih tinggi dan lebih kuat dari sebelumnya. Bam! Tinju neraka pencekik bertabrakan dengan cakar buaya, dan menimbulkan suara keras. Udara runtuh dan menciptakan pusaran hitam raksasa. Kemudian, energi dahsyat itu meledak ke segala arah. Meja dan kursi hancur berkeping-keping, piring dan botol anggur berjatuhan. Lobi berantakan. Diam. Lily masih berdiri di tempat yang sama, tetapi lelaki tua berpakaian abu-abu itu terdorong mundur. Jaraknya sekitar 4 langkah dari tempatnya semula berdiri. Puci. Pria tua berpakaian abu-abu itu tak kuasa menahannya lagi. Ia membuka mulut dan memuntahkan darah. Wajahnya sangat pucat. Awalnya, ia ingin menahannya dan menelan darah itu, tetapi ia tak sanggup melakukannya. Tinju neraka cekik milik King Feng Li sangat kuat. Pria tua itu tak kuasa menahan batuk darah. Jika pria tua itu berada di tahap awal alam roh sejati, ia mungkin bisa melawan, tetapi ia baru setengah langkah menuju alam roh sejati, ia sama sekali bukan lawan bagi King Feng Li. Orang tua itu dikalahkan dengan satu pukulan. Pada saat itu, seluruh aula menjadi sunyi dan semua orang terkejut oleh betapa kuatnya King Feng Li.
Mereka hanya pernah mendengar nama Raja Serigala sebelumnya, tetapi baru hari ini mereka melihat kekuatan sejati Li Qingfeng. Hari ini, mereka mengalaminya untuk pertama kalinya. Li Qingfeng ini terlalu kuat, terlalu kuat. Aku benar-benar kalah, gumam lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Ia tak percaya ia dikalahkan oleh Li Qingfeng, tetapi faktanya ada di hadapannya. Entah ia percaya atau tidak, ia benar-benar kalah, benar-benar kalah. Bukan hanya para tetua berpakaian abu-abu dan tuan muda dari 10 klan besar yang terkejut, Catherine juga terkejut. Li Qingfeng mengalahkan lelaki tua itu dengan satu pukulan. Tak seorang pun berani meremehkannya. Beberapa anggota lain dari 10 klan besar ingin menantang Li Qingfeng, tetapi ketika mereka melihat betapa kuatnya dia, mereka hanya bisa mundur. Mereka terlalu takut untuk menantangnya. Raja Serigala begitu kuat sehingga ayahku pun mungkin bukan tandingannya. Mata Catherine yang indah tampak rumit saat ia terkejut melihat betapa kuatnya Li Qingshan. Saat itu, Tuan Muda Buaya merasa malu. Saat ia baru saja menantang Li Qingshan, ia diabaikan. Awalnya, ia mengira Li Qingshan takut padanya, tetapi tampaknya Li Qingshan tidak mempermasalahkannya. Li Qingshan hanya berpikir bahwa ia terlalu lemah dan tidak sepadan dengan usahanya. Kebisingan di aula telah mereda dan menjadi sunyi karena kemenangan King Feng Li. King Feng Li tidak berbicara dengan siapapun kecuali Catherine, tetapi sebuah berita di TV menarik perhatian King Feng Li dan membuatnya sangat marah. Dia melihat berita di TV Paris. Beritanya tentang pernikahan Augustin dan Alice. Pembawa acara stasiun televisi itu berkata, "Warga Prancis yang terkasih, besok adalah pernikahan Tuan Muda Augustin dari Liga Dewa Langit kita dan Putri Alice dari Swedia. Saya harap semua orang memberkati mereka." Selanjutnya, stasiun televisi tersebut juga mengirimkan banyak reporter untuk mewawancarai pejalan kaki yang melintas di jalanan Paris, untuk menanyakan pandangan mereka tentang pernikahan Augustin dan Alice. Kebanyakan orang di Paris optimis dengan hubungan Augustin dan Alice. Mereka menganggap pasangan itu pasangan yang sempurna. Setelah menikah, mereka akan dikaruniai seorang bayi yang cantik. Tentu saja, ada beberapa orang yang melihatnya lebih objektif. Setelah Augustin menikahi Alice, kekuatan Liga Dewa Langit akan semakin kuat. Ini mungkin bukan hal yang baik bagi benua macan secara keseluruhan. Brengsek, aku mau menikahi Alice besok. Aku tidak akan membiarkan pernikahan ini terlaksana. Aku akan masuk dan menangkap Alice, kata Li Qingfeng sambil mengepalkan kedua tangannya. Ia mengatakan ini sambil menatap siaran langsung dengan tatapan dingin dan mematikan. Bab 936. Pembunuhan di malam hari. Raja Serigala, generasi muda dari 10 klan besar sudah sekuat ini. Kepala klan mereka bahkan lebih kuat lagi. "Apakah kau yakin ingin mengganggu pernikahan ini?" tanya Catherine. Suaranya sangat lembut, hanya terdengar oleh Li Qingfeng. Li Qingfeng mengangguk, menegaskan bahwa ia akan mengganggu pernikahan itu. Ia menghadiri makan malam mereka khusus untuk menguji kemampuan semua orang. Kini terbukti bahwa 10 klan besar itu benar-benar kuat. Beberapa tuan muda mereka adalah penguasa alam Grandmaster, dan para pengurus mereka semuanya setengah langkah menuju alam roh sejati. Mengikuti pola ini, para pemimpin 10 klan besar semuanya setidaknya setengah langkah memasuki alam roh sejati juga. Tentu saja, status kepala pelayan klan buaya sebagai penguasa alam roh sejati setengah langkah adalah karena ia merupakan salah satu penguasa super klan tersebut. Ia hanya berada di urutan kedua setelah ketua klan. 10 klan besar Liga Dewa Langit semuanya adalah klan kelas super, orang-orang terkuat di benua macan. Dengan sejarah panjang dan kekayaan sumber daya yang telah ada sejak ribuan tahun lalu, wajar saja jika mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, selain 10 kepala klan mereka, sebagian besar anggota klan terdiri dari para master dari alam surga tinggi dan alam Grandmaster. Hanya ada beberapa master yang setengah langkah menuju alam roh sejati. Setiap klan memiliki tidak lebih dari 3. Raja Serigala, aku tahu aku tak bisa meyakinkanmu, tapi kumohon berhati-hatilah. Kau baru saja mengalahkan kepala pelayan besar klan buaya, aku khawatir klan lain akan membalas dendam setelah mereka tahu, kata Catherine cemas, mengedipkan matanya. Di dalam Liga Dewa Langit, 10 klan besar semuanya sangat bersatu. Kekalahan kepala suku buaya merupakan penghinaan bagi mereka semua. Namun, karena para master super dari klan mereka tidak hadir, generasi muda tidak berani melawan Lily sendiri. Mereka jelas bukan tandingannya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menahan amarah, menunggu mereka kembali ke tetua, lalu mengeluh. Generasi muda dari 10 klan besar semuanya berasal dari benua macan. Mereka tidak menyukai Lily, dan mereka mengabaikannya, sibuk minum-minum dan berdiskusi. Meskipun Lily dan pengikutnya diabaikan, mereka tetap menikmatinya. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menyia-nyiakan semua makanan lezat itu. Tentu saja, tidak semua orang mengabaikan Lee dan para pengikutnya.
Selain Catherine yang sedang berbicara dengan Li, seorang wanita cantik juga menghampiri mereka. Wanita ini tak lain adalah Avril, tetapi ia datang bukan untuk Li, melainkan untuk Raja Iblis Kelelawar Ungu. Raja Kelelawar Ungu telah mengaktifkan garis keturunan kelelawar ungu, garis keturunan Raja Kelelawar yang, di zaman kuno, menguasai semua kelelawar di dunia, dan sangat kuat. Sebagai putri sulung klan kelelawar benua macan, garis keturunan kelelawar mengalir di tubuhnya. Ia merasakan keakraban mendalam di garis keturunannya terhadap Raja Iblis Kelelawar Ungu, dan ingin lebih dekat dengannya. Ia duduk di samping Raja Iblis Kelelawar Ungu dengan sebotol anggur merah, minum dan mengobrol dengannya. Ia jelas terpikat olehnya, terpikat oleh pemuda tampan dari Huaxia ini. Raja Iblis Kelelawar Ungu juga tampak tertarik pada gadis cantik dengan garis keturunan kelelawar. Kekuatan garis keturunan kelelawar yang terpancar dari tubuhnya juga membuatnya bergairah. Keduanya mengobrol dengan antusias dan tak lama kemudian mereka berakhir di sudut aula, berciuman. Avril sangat cantik, apalagi asing, dengan rambut pirang dan mata biru. Bibirnya manis dan lembut, memikat Raja Iblis Kelelawar Ungu. Waktu berlalu dengan cepat dan beberapa jam berlalu dalam sekejap mata. Malam telah tiba, dan keheningan memenuhi udara. Bulan menjulang tinggi di langit, menyinari bumi. Baik di Huaxia maupun di benua macan, bulannya tetaplah bulan yang sama. Begitu lembut, begitu terang, memancarkan cahaya putih yang berkilauan. Setelah makan malam berakhir, generasi muda dari 10 klan besar semuanya meninggalkan Grand Paris Hotel satu demi satu. Saat mereka keluar dari hotel, banyak dari mereka melirik King Fengli dengan tatapan mata dingin, marah sekaligus takut. King Fengli dan krunya tidak pergi, karena Catherine telah membuat rencana agar mereka menginap di sana semalam. Lily percaya pada Catherine. Mereka sudah saling kenal sejak lama dan menjadi sahabat karib. Ia merasa aman dengan pengaturan Catherine. Namun, tepat saat tengah malam, sesuatu terjadi. Dua bayangan hitam mengintai di hotel, mencoba membunuh Li Qingfeng. Kedua pria berbaju hitam itu sangat kuat, tubuh mereka memancarkan energi yang luar biasa. Mereka berdua adalah penguasa alam roh sejati setengah langkah, yang juga merupakan jenis yang lebih kuat. Lily tahu betul bahwa 10 klan besar telah mengirim kedua orang itu ke sini untuk membunuhnya. Lagi pula, dia memang mempermalukan mereka tadi siang. Seorang pria jangkung kurus berpakaian hitam melubangi jendela dan mengembuskan asap ke dalamnya. Asap itu adalah ramuan ekstasi. Ia ingin membunuh King Fengli setelah membiusnya hingga pingsan. Jelas, kedua pria berpakaian hitam itu menyadari kekuatan King Fengli, karena mereka tidak berani menyerangnya secara langsung. Ramuan ekstasi. Lily Qingfeng mencibir, matanya berkilat jijik. Demi Tuhan, dia adalah seorang alkemis yang saleh, obat-obatan semacam ini tidak berpengaruh padanya. King Fengli berbaring di tempat tidur, matanya terpejam, berpura-pura tidur di depan dua pria berpakaian hitam. Setelah pria jangkung kurus berpakaian hitam selesai meniup ramuan ekstasi, ia melemparkan kerikil kecil ke dalam ruangan. Li Qingfeng pura-pura tidak mendengar. Raja Serigala sudah kehabisan ramuan ekstasi, ayo kita bunuh dia. Pintu keamanan hotel hampir tak tertembus oleh orang biasa, tetapi bagi para master seperti pria-pria berbaju hitam ini, pintu itu seolah tak ada. Mereka membuka pintu hanya dengan memutar tangan. King Fengli terjaga sepenuhnya, tetapi dia terus mendengkur dengan kecepatan tetap, seolah-olah dia tertidur lelap. Pria jangkung kurus berpakaian hitam di sebelah kiri mengeluarkan belati dan menusukkannya langsung ke jantung Lily. Jika belati itu mengenai tubuhnya, pasti akan menembus jantungnya dan membunuhnya. Namun, tepat ketika belati itu mencapai jantung Lily, ia tiba-tiba membuka matanya, menatap kedua pria berbaju hitam itu dengan tatapan mengejek. Ia mengulurkan dua jari dari tangan kanannya, langsung meraih belati itu. Apa? Kau tidak terpengaruh oleh ramuan ekstasi? Pria jangkung kurus berpakaian hitam itu tercengang. Ramuan ekstasi itu bukan obat biasa. Ramuan itu terbuat dari bahan-bahan paling langka di atas bunga-bunga pingsan tingkat roh. Ramuan itu disempurnakan oleh Raja Alkimia Benua Macan, dan sangat ampuh, terutama bagi para master alam Grandmaster dan master setengah langkah menuju alam roh sejati. Sebelumnya, ada beberapa master alam roh sejati setengah langkah yang terbunuh setelah dilumpuhkan oleh eliksir ekstasi, tetapi Li Qingfeng sama sekali tidak terpengaruh. Kedua pria berbaju hitam itu terkejut. Ramuan ekstasimu terlalu lemah dan tidak efektif, kata King Fengli ringan sambil menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-katanya, kedua pria berbaju hitam itu meringis marah. Ini benar-benar tidak hormat kepada mereka. Tidak, ini benar-benar tidak hormat kepada Raja Alkimia Benua Macan. Beraninya dia menyebut ramuan ekstasi itu lemah. Bab 937. Pernikahan Alice. Memangnya kenapa kalau ramuan ekstasi itu tidak mempan padamu? Aku tetap akan membunuhmu,
cibir pria jangkung kurus berbaju hitam itu, sambil menyerang lagi dengan belatinya. King Feng Li menekan dengan kedua jarinya dan, di bawah tatapan terkejut pria berpakaian hitam, dia langsung mematahkan belati itu menjadi dua. Melihat belatinya patah, pria jangkung kurus berpakaian hitam itu berbalik untuk melarikan diri. Namun, Li King Feng mengulurkan tangan kanannya secepat embusan angin, langsung mencengkeram leher pria itu. Kaca! King Feng Li mengencangkan cengkeramannya dan mematahkan leher pria jangkung kurus itu, yang kemudian meninggal karena kekurangan udara. Saat melihat lelaki jangkung kurus itu sekarat, lelaki berpakaian hitam lainnya sangat terkejut. Li Lili membuang mayat pria jangkung kurus berpakaian hitam itu dan mencengkeram leher pria berambut pendek berpakaian hitam itu. Ia bertanya dengan dingin, katakan padaku, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Pria berambut pendek berbaju hitam itu menggelengkan kepala, tanpa berkata sepatah kata pun. Mereka berdua adalah prajurit yang disumpah dari kekuatan besar, jadi mereka tidak bisa mengadu domba tuan mereka. Mata Raja Serigala, Lili sudah tidak asing lagi dengan kegigihan para prajurit yang disumpah. Mereka tidak takut mati. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan mata Raja Serigala, sebuah teknik spiritual rahasia yang ia temukan ketika ia mengaktifkan garis keturunan Raja Serigala, untuk mengendalikan pikiran pria itu. Mata King Feng Li berubah menjadi merah darah, memancarkan cahaya merah tua yang aneh, mengendalikan pikiran pria berambut pendek itu. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Kami dikirim oleh klan Laba-Laba. Klan Laba-Laba dari 10 klan besar Liga Dewa Langit. Ya, di bawah kendali pikiran King Feng Li, pria berambut pendek berpakaian hitam itu menumpahkan semua yang diketahuinya. Tatapan mata Li King Feng tampak dingin. Ia merasa familiar dengan klan Laba-Laba. Mereka mirip dengan klan Buaya, yang juga merupakan bagian dari 10 klan kelas Super Liga Dewa Langit. Mengenai alasan mereka mengirim pembunuh untuk membunuhnya, Li King Feng memikirkan dua alasan. Pertama, atas permintaan klan Buaya. Kedua, untuk balas dendam. Li King Feng sebelumnya telah membunuh Raja Harimau dan Laba-Laba beracun. Keduanya berasal dari klan Laba-Laba. Kaca! King Feng Li mematahkan leher pria berambut pendek itu dan mengakhiri hidupnya. Kedua pembunuh yang dikirim untuk membunuh Li King Feng adalah penguasa tertinggi. Namun, di hadapan kekuatan Li King Feng, mereka masih terlalu lemah. Pergerakan mereka menyebabkan keributan di ruangan itu, membangunkan Raja Iblis Kelelawar Ungu dan tim taring serigala di sebelahnya. Mereka semua datang ke kamar Lili. Bos, ada pembunuh di sini untuk membunuhmu, tanya Taois dengan cemas, sambil menatap kedua mayat berpakaian hitam itu. Anggota tim klan taring serigala seringkali harus bertahan dari upaya pembunuhan yang dikirim oleh pasukan lain. Mereka langsung mengenali kedua pembunuh itu dari pakaian hitam yang mereka kenakan. King Feng Li mengangguk dan berkata ringan, mereka dari klan Laba-Laba, tapi aku sudah membunuh mereka berdua. Petik 2. Para anggota tim taring serigala menghela napas lega mendengar kata-katanya. Sejak mereka bertemu 10 klan besar Liga Dewa Langit di benua Harimau, mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Anggota 10 klan besar ini memang terlalu kuat. Raja Iblis Kelelawar Ungu mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Muda, kami akan mengganggu pernikahan besok, apakah Anda sudah punya rencana? Raja Iblis Kelelawar Ungu berpikir mereka perlu menyusun rencana untuk pesta pernikahan besok. Namun, sepertinya King Feng belum membuat rencana yang detail. Tidak perlu merencanakan, besok aku akan membawa Alice pergi di depan seluruh benua macan. Aku harus memberitahu mereka bahwa dia milikku. Tidak ada orang lain yang boleh menyentuhnya, kata Li King Feng dengan arogan. Lili sudah menyusun rencana, yaitu membawa Alice pergi di siang bolong, di depan semua orang. Pria macam apa dia kalau begitu saja membawa Alice pergi? Niatnya adalah memberitahu Liga Dewa Langit, 10 klan besarnya, dan kekuatan-kekuatan lain di benua macan bahwa Alice adalah kekasihnya. Ia akan membunuh siapapun yang berani menyentuhnya. Raja Iblis Kelelawar Ungu sangat terharu. Mendengar kata-kata Lili, ia seolah mengikuti sang penakluk agung, Tuan ketiga Li, dari 15 tahun yang lalu. Sang penakluk agung juga seorang guru yang tak tertandingi, mendominasi, kejam, dan sangat kuat. Dunia berada di bawah kakinya dan ia tak terancam oleh siapapun. Setelah Lili menginstruksikan tim taring serigala untuk membersihkan mayat-mayat itu, ia pun mulai beristirahat. Ia butuh tidur nyenyak, karena ia akan pergi berperang keesokan harinya. Keesokan harinya, cuaca sangat cerah. Matahari merah menggantung tinggi di cakrawala, memancarkan cahaya hangat yang samar. Seluruh benua macan sibuk. Para wartawan dari berbagai negara berkumpul di Prancis, berharap dapat meliput pernikahan Mega Augustinus dan Alice. Augustinus adalah tuan muda pertama Liga Dewa Langit, putra angkat Paus Tahta Suci, negara adik kuasa di benua macan, yang memiliki kemampuan memengaruhi segalanya.
Alice adalah putri kerajaan benua macan, yang dikenal sebagai wanita tercantik di kalangan bangsawan. Ia memiliki banyak pelamar, tetapi akhirnya dinikahkan dengan Augustine oleh keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan memilihnya karena ia adalah kaisar bawah tanah benua macan. Pernikahan mereka menggemparkan seluruh benua macan. Semua orang menyaksikan acara akbar yang terkenal di dunia itu dari TV atau daring. Paris, Prancis. Sebagai lokasi pernikahan Augustine, kota itu penuh sesak. Semua orang telah meninggalkan rumah mereka dan menuju lokasi pernikahan. Tempat pernikahannya adalah Notre Dame de Paris, katedral paling terkenal di seluruh benua macan. Tentu saja, tidak semua orang diundang ke pernikahan tersebut. Hanya 10 klan besar Liga Dewa Langit, beberapa ketua klan, dan beberapa CEO perusahaan besar yang diundang. Warga biasa tidak diizinkan masuk ke tempat tersebut. Warga biasa hanya bisa menonton dari jauh. Meski begitu, mereka sangat senang melihat Putri Alice yang luar biasa cantiknya. Sungguh menakjubkan. Ada banyak sekali mobil mewah terparkir di luar gereja, semuanya edisi terbatas. Ada Rolls-Royce, Maybach, Lamborghini, Ferrari, dan banyak merek mewah lainnya. Tak hanya banyak mobil mewah, belasan helikopter juga terparkir di halaman depan katedral yang luas. Beberapa kepala klan dari pasukan kelas super terbang langsung ke sana dengan pesawat. Di tengah katedral megah itu berdiri seorang pemuda berambut pirang bermata biru. Ia mengenakan setelan elegan, tampak sangat tampan. Wajahnya tampak seperti ciptaan para dewa, dengan hidung mancung dan rahang tajam. Matanya bukan hanya biru, melainkan biru kehijauan, warna yang bahkan lebih dalam dari lautan. Menawan dan memikat. Pemuda itu tak lain adalah Augustine, Tuan Muda Liga Dewa Langit, seorang pria yang begitu terkenal hingga namanya menggemparkan seluruh benua macan. Agustinus memiliki banyak gelar di benua macan. Pria paling tampan, pria paling populer di kalangan wanita, pria paling berkuasa secara politik, pemuda paling dihargai oleh Paus, dan seorang guru tertinggi di antara generasi muda. Dia adalah bintang paling terang di benua macan, menarik perhatian semua orang hanya dengan berdiri di tengah keramaian. Li Qingfeng berada 1 kilometer jauhnya, mengamati melalui teleskop berkekuatan tinggi miliknya. Ia langsung menyadari Augustine, pemuda itu sungguh mempesona. Bab 938. Kedatangan Qingfeng. Baiklah. Ayo kita datangi pernikahannya, bisik Li Qingfeng sambil meletakkan teleskopnya. Raja Iblis Kelelawar Ungu dan tim taring serigala tampak serius. Mereka menyiapkan senjata dan mengikuti Li Qingfeng keluar dari mobil menuju kapal pernikahan. Mereka akan terlibat dalam pertarungan besar karena mereka akan merebut Alice di depan seluruh benua macan. Di gereja. Alice duduk di kursi, mengenakan gaun pengantin putih. Wajahnya yang lembut tanpa ekspresi, menunjukkan bahwa ia sangat tidak bahagia saat ini. Alice, hari ini hari pernikahanmu. Kamu seharusnya bahagia. Jangan memasang wajah sedih seperti itu, kata seorang wanita pirang di sebelahnya. Nama wanita pirang itu adalah Avril. Dia adalah mantan guru Alice. Dia dan ketua klan Gatorlah yang menangkap Alice dan Penatua Daois. Alice melirik dingin ke arah wanita di sekitarnya dan berkata, Avril, aku dulu menghormatimu sebagai guruku. Aku tidak menyangka kau akan berbohong kepadaku untuk menculikku dan tetua Taois, Dao Zhanglu. Alice, aku hanya melakukan yang terbaik untukmu. Kau tidak ingin kembali ke benua macan, jadi aku terpaksa menculikmu. Jangan khawatir, Dao Zhanglu aman dan kita tidak akan membunuhnya. Dia lebih berguna bagi kita saat masih hidup daripada saat sudah mati. Dia hanya ditahan sementara di penjara bawah tanah, kata Avril dengan nada cemberut. Avril masih sedikit marah karena Alice enggan memanggil gurunya. Namun, ia juga tahu bahwa Alice membencinya karena telah membodohi Alice dan membawanya ke benua macan. Aku tidak suka Augustine. Sekalipun dia Tuan Muda Liga Dewa Langit, aku tetap tidak menyukainya. Alice, meskipun kamu tidak menyukai Augustine, kamu harus menikah dengannya. Ini demi keluarga kerajaan dan demi keselamatan Lily. Aku tahu, selama aku menikah dengan Augustine, kalian tidak akan membunuh King Feng Li dan akan membebaskan Dao Zhanglu. Ya, selama kamu menikah dengan Augustine, Liga Dewa Langit tidak akan membunuh King Feng Li, kata Avril sambil tersenyum tipis. Setelah mendengarnya, Alice terdiam. Akhirnya ia mengangguk, tertawa paksa, baiklah, aku setuju untuk menikah dengan Augustine. Sebagai putri benua harimau, Alice tentu saja tahu kekuatan Liga Dewa Langit. Liga Dewa Langit adalah kekuatan super benua harimau, yang memiliki 10 klan besar. Setiap klan sangat kuat, dan mereka tidak hanya memiliki Grandmaster yang sangat kuat, mereka bahkan memiliki praktisi kultivasi mandiri. Alice telah melihat seorang kultivator mandiri beraksi sebelumnya.
Hanya dengan satu serangan, mereka berhasil menghancurkan villa seluas 1000 meter persegi menjadi tumpukan kerikil. Alice tahu bahwa Li Qingfeng kuat, tetapi dia jelas bukan tandingan para kultivator kuat itu. Akhirnya, Alice memutuskan untuk menikahi Augustin demi keselamatan Li Qingfeng. Tuan rumah untuk pernikahan hari ini adalah Kardinal Kekaisaran berjubah merah dari Tahta Suci, yang merupakan salah satu dari 3 uskup agung dan sangat berkuasa. Kepala klan buaya Liga Dewa Langit telah tiba, teriak penjaga yang menyambut tamu di pintu. Semua orang di lorong tiba-tiba melihat ke arah itu karena ketua klan Gator jarang muncul. Kali ini dia benar-benar muncul di pernikahan Augustin. Beberapa wartawan televisi mengarahkan kamera ke kepala klan Gator, siap untuk mewawancarainya. Kepala suku Gator adalah seorang pria berusia 50 tahun. Ia tinggi, sangat kuat, penuh energi, dan berotot. Ada cincin bergambar Gator di jarinya, yang tampak sangat nyata, dan tampak sangat menakutkan. Keterkejutan orang banyak itu belum juga sirna ketika suara sambutan terdengar lagi, ketua klan Laba-Laba Liga Dewa Langit telah tiba. Klan Laba-Laba adalah klan kelas atas yang bertanggung jawab atas semua urusan keuangan di benua macan. Mereka sangat kuat dan berpengaruh, sehingga beberapa wartawan berebut untuk mewawancarainya. Kepala klan naga bersisik hitam Liga Dewa Langit telah tiba. Suara pengumuman penyambutan terus terdengar satu demi satu. Satu persatu, para ketua klan lainnya tiba. Tak lama kemudian, 10 ketua klan teratas dari Liga Dewa Langit pun tiba. Sungguh pemandangan yang langka, karena ke-10 ketua klan berkumpul bersama. Ke-10 kepala klan ini masing-masing merupakan kekuatan yang patut diperhitungkan, masing-masing memancarkan aura yang tak terkalahkan. Rata-rata orang yang mengamati mereka ketakutan setengah mati dan akan terlalu takut untuk mendekati mereka. Dengan kedatangan 10 ketua klan teratas, seluruh suasana pernikahan menjadi semarak. Semua orang menatap tajam ke arah 10 ketua klan teratas. Mereka adalah legenda benua macan, yang diidolakan banyak orang. Jika kemunculan 10 kepala klan ini mengejutkan semua orang, maka orang berikutnya ini akan membuat semua orang ketakutan. Poseidon dari benua macan, dia datang untuk memberi selamat atas pernikahan Augustinus. Para tamu sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Poseidon akan datang langsung ke pernikahan Augustinus. Perlu diketahui, Poseidon ini bukan dari Liga Dewa Langit, melainkan dari aliansi Dewa Laut yang juga merupakan kekuatan besar lainnya. Sebenarnya, hubungan antara Sea Gods Allegiance dan Sky Gods League tidaklah baik. Mereka sangat bersaing, dan mereka bermusuhan. Kedatangan Poseidon membingungkan semua orang dan mereka tidak mengerti mengapa pria ini datang ke pesta pernikahan. Apakah dia menganggap ini lelucon? Menghadapi kecurigaan orang banyak, Poseidon tersenyum tipis dan tidak berbicara. Ia membawa istri dan putrinya ke samping. Di belakangnya, seorang pria berkerudung hitam, sangat kuat dan seorang yang menguasai diri. Jika Li Qingfeng ada di sini, dia pasti akan terkejut. Li Qingfeng sudah mengenal Poseidon, pemimpin aliansi Sea Gods Allegiance. Li Qingfeng menyelamatkan seorang gadis kecil saat ia menantang Presiden Asosiasi Medis Kota Laut Timur dalam sebuah kompetisi medis. Gadis kecil itu sebenarnya adalah putri Poseidon. Saat itu, Poseidon menawarkan kartu bank senilai 100 juta kepada Li Qingfeng. Poseidon berada di Kota Laut Timur Huaxia karena dikejar oleh adik laki-lakinya. Pemimpin aliansi sebelumnya dari Sea Gods Allegiance telah meninggal dunia, dan ia dan adiknya bersaing untuk memperebutkan posisi tersebut. Saat itu, putri Poseidon tertabrak mobil kiriman adiknya. Untungnya, Li Qingfeng menyelamatkan nyawa putrinya, dan Poseidon kemudian kembali ke benua macan, membunuh adiknya, dan menjadi pemimpin aliansi Dewa Laut. Poseidon adalah musuh Liga Dewa Langit jadi wajar saja jika Augustin mengenalinya dan mencatatnya. Tuan Poseidon, saya tidak menyangka Anda akan datang ke pernikahan saya, kata Augustin ringan, nadanya tidak terlalu bagus. Poseidon tidak peduli dengan nadanya dan berkata, saya datang untuk menemui orang-orang Liga Dewa Langit. Sebenarnya, Poseidon tidak datang untuk menghadiri pernikahan itu. Ia memanfaatkan pernikahan itu sebagai alasan untuk melihat betapa kuatnya Liga Dewa Langit. Ia mengamati 10 kepala klan Liga Dewa Langit, menyadari bahwa mereka semua sangat kuat. Augustinus tentu tahu apa yang sedang direncanakan Poseidon, tetapi ia tidak keberatan. Ia tersenyum tipis, bersiap untuk pergi dan mempersiapkan pernikahannya. Pernikahan sedang berlangsung, mohon mempelai pria Augustin dan mempelai wanita Alice untuk naik ke panggung. Mohon semua memberkati pasangan baru ini, Kardinal Albron mengumumkan dengan suara lantang. Bam! Suara Albron baru saja menghilang sebelum King Feng Li menendang pintu hingga terbuka, dan melangkah masuk. Bab 939. Aku di sini untuk mengambil pengantin wanita. King Feng Li dengan keras menendang pintu hingga terbuka, mengejutkan semua orang. Swiss. Tiba-tiba,
Banyak sekali mata menatap ke arah King Feng Li dengan penuh keheranan. Diketahui bahwa hari ini adalah hari pernikahan Augustin dari Liga Dewa Langit. Yang hadir adalah pasukan besar dan keluarga besar dari benua macan. Semua orang yang menghadiri pernikahan itu bisa menciptakan perubahan sosial yang luar biasa hanya dengan menghentakkan kaki. Mereka semua sangat berkuasa, tetapi sekarang, orang-orang ini terkejut karena ada yang bahkan lebih arogan dari mereka. Beraninya dia mendobrak pintu gereja saat pernikahan. Apa yang dilambangkan pintu itu? Singkatnya, itu adalah wajah mereka, yang mewakili reputasi organisasi. Lebih tepatnya lagi, itu adalah wajah Liga Dewa Langit. Coba pikirkan. Saat Anda sedang melangsungkan pernikahan dan seseorang yang tak diundang tiba-tiba menerobos masuk, apa yang akan Anda rasakan? Rasanya sama saja seperti menamparkan wajah Anda sendiri. Saat ini, Li Qingfeng telah menjadi pusat perhatian. Bahkan lebih banyak perhatian tertuju padanya daripada Augustin karena semua orang menoleh ke arah Li Qingfeng. Semua orang ingin tahu siapa orang ini. Beraninya dia membuat masalah bagi Liga Dewa Langit di hari sebesar ini. Astaga, itu Raja Serigala. Alice mengulurkan jari-jari rampingnya menutupi bibirnya. Matanya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa King Feng Li akan ada di sini pada hari pernikahannya. Selain itu, Alice dan beberapa orang lainnya mengenali Li Qingfeng. Salah satunya adalah Uskup Agung Albron, yang sebelumnya mencoba membunuh Li Qingfeng, tetapi diselamatkan oleh prajurit Raja Pedang Ni dan tidak menyangka akan bertemu pria ini lagi, terutama hari ini. Adapun Lily, ia selalu membenci Albron jauh di lubuk hatinya. Ada permusuhan yang kuat terhadapnya. Selain Albron, Poseidon, pemimpin Sigat Allegiance, juga mengenali Lily, dermawan yang telah menyelamatkan putrinya. Ada sorot gemerlap di matanya. Agustinus, sebagai tokoh utama hari ini, dipermalukan oleh pria ini. Tentu saja ia harus membela diri dan mengungkapkan kekesalannya. Kalau tidak, orang-orang akan berpikir ia membiarkan hal itu terjadi. Akan tetapi, Augustin tidak tahu siapakah King Feng Li, jadi dia lebih meremehkan King Feng Li. Siapa kau? Beraninya kau mendobrak pintu Liga Dewa Langit kita. Kau pasti mencari kematianmu sendiri. Augustin menatap ke bawah ke arah King Feng Li dengan wajah muram. Aku datang untuk mencuri pengantin wanita, kata Li Qingfeng dengan wajah angkuh. Ia tidak peduli dengan Augustin. Kata-kata Li Qingfeng sangat mengejutkan semua orang. Hari ini seharusnya adalah hari pernikahan Augustin. Apakah orang ini datang untuk mencuri pengantin wanita? Mendengar Li Qingfeng datang untuk mencuri pengantin wanita, Alice merasa sangat tersentuh. Jantungnya berdebar kencang. Saat itu, ia merasakan kembali cinta pertamanya. Siapa sih orang ini? Beraninya dia datang untuk mencuri pengantin wanita. Ya, dia benar-benar arogan dan tidak bermoral. Beraninya dia ingin mencuri pengantin Augustinus. Keberaniannya sungguh tak terbatas. Hei, aku pernah melihatnya sebelumnya, dia adalah King Feng Li, Raja Serigala dari benua Serigala. Raja Serigala benua Serigala. Raja dunia bawah yang konon menjadi juara kompetisi bela diri kuno benua naga. Orang-orang di sekitar tak henti-hentinya berbicara. Beberapa mengenali Lily, mata mereka penuh kengerian. Di dunia seni bela diri kuno saat ini, tokoh paling bergengsi di benua naga adalah Li Qingshan. Kompetisi seni bela diri kuno benua naga merupakan ajang akbar bagi semua negara. Li Qingshan yang memenangkan kompetisi benua naga menjadi tokoh terkenal, tidak hanya di benua naga, tetapi juga di benua macan. Dengan demikian, masyarakat benua macan pun mengenal Li Qingshan. Dapat dikatakan bahwa Li Lifeng adalah salah satu jenius paling terkenal di dunia bela diri kuno, pemenang kompetisi bela diri kuno benua naga. Pemenang kompetisi bela diri kuno benua macan adalah Agustinus, dan pemenang kompetisi bela diri kuno benua macan adalah Ratu Ular Medusa. Sungguh menggembirakan, situasi ini tak hanya menggemparkan warga sekitar, tetapi juga para wartawan. Para wartawan televisi dan surat kabar Tiger Kontinen begitu gembira hingga wajah mereka memerah. Ini berita hangat. Ini benar-benar berita hangat. Apa yang paling disukai seorang reporter? Tentu saja berita yang menggembirakan. Li Qingfeng datang untuk merebut istri Augustin, tak diragukan lagi, ini adalah berita terhangat bulan ini di seluruh benua macan. Banyak wartawan mulai memikirkan isi laporan tersebut. Judulnya adalah, Benua Naga vs Benua Harimau. Pertarungan juara bela diri kuno. Wajah Augustin tampak muram. Dari kerumunan di sekitarnya, ia tahu pemuda di depannya adalah Lily, Raja Serigala dari benua Serigala. Ia juga petarung papan atas kejuaraan bela diri kuno benua naga. King Feng Li, kau tahu apa yang kau lakukan? Apa kau ingin kehilangan nyawamu? Tanya Augustin dengan wajah muram dan nada mengancam. Kau tak perlu khawatir tentang nyawaku. Aku ulangi,
aku di sini untuk merebut pengantinmu, kata Li Qingfeng dengan nada mendominasi. Ia tidak peduli dengan ancaman Augustin. Agustinus dipermalukan 2 kali berturut-turut oleh Li Qingfeng dan merasa kesal. Dia adalah Tuan Muda Liga Dewa Langit sekaligus jenius bela diri muda benua macan. Bagaimana mungkin dia kehilangan tunangannya begitu saja? Bukankah itu sama saja dengan menjadi suami yang diselingkuhi? Bunuh Li Qingfeng untukku, kata Augustin kepada para kepala klan dari 10 klan besar. Mereka semua adalah anggota penting Liga Dewa Langit dan tentu saja mematuhi kata-kata Augustin. Misalnya, jika ketua Liga Dewa Langit adalah kaisar, Augustin akan menjadi pangeran. 10 ketua klan agung akan menjadi jenderal, di bawah komando Liga Dewa Langit. Kata-kata Augustin seharusnya mutlak, dan kepala klan Gator adalah yang pertama bereaksi. Banyak anggota klan Gator dibunuh oleh Li Qingfeng, jadi dia tetap mencari Li Qingfeng untuk membalas dendam. Melihat kepala suku Gator, raut wajah Alice berubah. Sebagai putri benua macan, tentu saja ia tahu betapa kuatnya kepala suku Gator. Ia adalah seorang master tertinggi. Bos, jangan ikut campur, pergi saja, kata Alice dengan wajah menawannya yang keras, sedikit cemas. Ia takut Li Qingfeng akan terluka. Alice, kaulah wanitaku. Kaulah wanitaku seumur hidupmu. Tak seorang pun bisa merebutmu, dan aku akan membunuh siapapun yang mencoba, kata Li Qingfeng dengan wajah angkuh. Mendengar kata-kata Li Qingfeng, Alice sungguh tersentuh. Air mata mulai mengalir dari matanya. Ia berhasil menemukan pria yang begitu mencintainya. Apapun yang terjadi, semua itu sepadan. Alice senang, tetapi Augustin benar-benar tidak senang. Dari ucapan Li Qingfeng, ia tahu bahwa Alice adalah kekasih Li Qingfeng. Ini menunjukkan bahwa ia sebenarnya adalah suami yang diselingkuhinya. Sialan. Akulah Tuan Muda Liga Dewa Langit, juara bela diri kuno benua harimau generasi muda. Bagaimana mungkin aku jadi suami yang diselingkuhi? Augustin sangat marah, paru-parunya hampir meledak. Ketua klan Gator, bunuhlah Qingfeng Li untukku, kata Augustin sambil menatap ketua klan Gator. Kepala suku Gator mengangguk. Ia menatap dingin ke arah Li Qingfeng yang berjalan, dan setiap langkahnya menciptakan getaran di tanah. Akhirnya, bumi bergetar tak terkendali, menimbulkan suara gemuruh yang keras. Klan buaya adalah salah satu kekuatan kelas super di benua macan. Karena merupakan kekuatan kelas super, wajar saja jika mereka memiliki seorang kultivator. Kepala klan buaya ini adalah setengah langkah ke alam roh, dan lebih kuat daripada pengurus rumah tangga klan buaya. Kepala klan buaya berlatih tinju roh buaya, yang jauh lebih kuat daripada cakar buaya. Bab 940. Menyebabkan kekacauan di pernikahan. Tatapan semua orang tertuju pada mereka ketika mereka merasakan tekad kepala klan buaya untuk membunuh Qingfeng. Kepala klan Gator telah menjadi terkenal di benua macan karena mengalahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi salah satu dari 10 kepala klan Liga Dewa Langit. Di mata semua orang, Qingfeng pasti akan mati di tangan ketua klan buaya. Tak seorang pun menyangka bahwa Qingfeng akan selamat. Tak jauh dari sana, Tuan Muda Gator memperhatikan ayahnya berjalan menuju Qingfeng. Matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Saat perjamuan di Hotel Grand Paris, Tuan Muda Gator dikalahkan di tangan Qingfeng, sehingga ia sangat marah kepada Qingfeng. Tuan Muda Buaya sangat gembira melihat ayahnya, kepala klan buaya, bergerak untuk membunuh Qingfeng, berharap ayahnya akan membunuh Qingfeng secara brutal. Akan lebih baik lagi jika ayahnya bisa menyiksa Qingfeng sampai mati. Kau sudah setengah langkah menuju alam roh sejati. Lumayan, tapi kau masih terlalu lemah, kata Qingfeng acuh tak acuh. Orang lain mungkin berpikir bahwa seorang petarung yang setengah langkah menuju alam roh sejati akan sangat kuat, tetapi bagi Qingfeng, dia bukan apa-apa. Dia juga setengah langkah menuju alam roh sejati, jadi tidak ada seorang pun di level yang sama yang dapat menandinginya. Ekspresi ketua klan buaya berubah dingin. Ia sangat marah setelah mendengar kata-kata Qingfeng. Beraninya bajingan ini meremehkanku. Semangat buaya pertama, raung ketua klan buaya sambil menyalurkan esensi vitalnya ke dalam tinjunya. Sesosok hantu buaya raksasa muncul di depan tinjunya dan melesat menuju Qingfeng. Jelas, ketua klan Gator bahkan lebih kuat dari pengurus Gator tadi malam. Tinju neraka pencekik, satu pukulan untuk melumpuhkan semua orang, teriak Qingfeng sambil menggunakan teknik pertama tinju neraka pencekik. Suatu kekuatan pegunungan yang besar muncul dan menghancurkan Gator hingga hancur. Namun, tinju neraka pencekik tidak berhenti di situ, ia melesat ke arah ketua klan buaya, mendarat dengan ganas di dadanya. Tulang rusuk ketua klan buaya patah dengan suara retakan yang keras. Puci. Setelah melukai ketua klan buaya, ia tidak melepaskannya. Dengan keras, ia menamparkan kepala ketua klan buaya dengan keras, langsung memercikkan kepalanya hingga berkeping-keping dan darahnya berceceran ke tanah.
Sebelum kematiannya, mata ketua klan Gator dipenuhi rasa tak percaya. Ia tak pernah menyangka akan mati di tangan King Feng. Ia datang ke sini untuk menghadiri pernikahan Augustin, dan seharusnya menjadi momen bahagia, tetapi ia justru kehilangan nyawanya di sini. Kepala klan Gator meninggal. Semua orang tercengang. King Feng telah menumpahkan darah di pesta pernikahan. Kepala klan buaya adalah salah satu dari 10 kepala klan Liga Dewa Langit. Ia telah mengalahkan banyak elit di benua macan, tetapi yang mengejutkan semua orang, ia dibunuh oleh King Feng hanya dengan satu tamparan. Raja Serigala sangat kuat, dia membunuh kepala klan buaya hanya dengan satu tamparan. Ya, kudengar Raja Serigala sangat kuat. Konon dia petarung terkuat di dunia bela diri kuno benua naga. Aku sempat sulit mempercayainya, tapi dia jelas petarung sejati. Tidak heran Raja Serigala berani datang ke sini untuk memperebutkan sang pengantin. Kekuatannya sungguh mengerikan. Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat, dengan tatapan takjub. Beberapa saat yang lalu, mereka mengejek dan mengatakan bahwa dia pasti akan mati, tetapi dalam sekejap mata, kata-kata mereka telah dibalas oleh King Feng. Ayah sudah meninggal, tanya Tuan Muda Gator dengan tak percaya, matanya pucat pasi. Tuan Muda Gator tak pernah menyangka ayahnya akan meninggal. Ayahnya adalah salah satu dari 10 kepala klan dan dikenal sebagai ahli bela diri yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin dia mati? Apalagi di tangan pemuda ini. Tuan Muda Gator menolak untuk percaya bahwa ayahnya telah meninggal, tetapi mustahil untuk percaya, karena kebenaran ada di depan matanya. Kepala klan Gator telah meninggal hanya karena satu tamparan dari King Feng. Ia bahkan tidak mati dengan tubuh utuh. Saat itu, Tuan Muda Buaya ketakutan. Ayahnya begitu kuat, tetapi ia telah meninggal. Apa yang akan terjadi padanya? Ia adalah musuh besar King Feng. Apakah ia akan mengejarnya juga? Apakah King Feng juga akan menamparnya sampai mati? Sejujurnya, Tuan Muda Gator terlalu banyak berpikir. Di mata King Feng, Tuan Muda Gator hanyalah seekor semut kecil. Jika Tuan Muda Gator tidak mencari masalah dengan King Feng tidak akan repot-repot melawannya. Tentu saja, jika dia ingin balas dendam dan mencoba mencari masalah dengan King Feng pasti akan menamparnya sampai mati juga. Ekspresi ketua klan laba-laba berubah ketika ia melihat ketua klan buaya telah meninggal. Ia berteriak dengan marah, King Feng, bajingan, beraninya kau membunuh anggota Liga Dewa Langit. Di antara 10 kepala klan Gator dan kepala klan laba-laba adalah yang paling dekat mereka berteman baik. Tentu saja, kepala klan laba-laba sangat marah melihat kematian temannya. Liga Dewa Langit. Kalian hanya sekelompok orang lemah, kata King Feng dengan angkuh sambil mencibir. Orang lain mungkin berpikir 10 ketua klan Liga Dewa Langit tak terkalahkan, tetapi di mata King Feng, mereka bukan apa-apa. Ia bisa membunuh mereka kapan saja. King Feng, kau sedang mencari mati, cibir ketua klan laba-laba sambil melangkah lebar ke arah King Feng, dengan niat membunuh yang meluap di matanya. Ia bertekad membunuh King Feng untuk membalas kematian ketua klan buaya. Wus! Kepala klan laba-laba menghunus pedang hitam panjang yang panjangnya 3 meter dan lebarnya 2 jari. Pedang itu bersinar mengerikan dengan cahaya hitam. Ada gambar laba-laba hitam yang terukir di pedang itu. Pedang itu adalah pedang suci, dan itu adalah perangkat spiritual tingkat tinggi. Tak hanya kuat, bila pedangnya juga diolesi minyak beracun. Jika pedang itu sampai mengucurkan darah, orang yang memegangnya akan langsung terbunuh. Ketua klan laba-laba tahu bahwa teknik tinju milik King Feng sangat kuat. Karena itu, ia berencana menjaga jarak darinya dan ingin menggunakan alat spiritualnya untuk membunuhnya. Kerumunan menjadi takut ketika mereka melihat pedang laba-laba. Tentu saja, mereka semua tahu kekuatan pedang itu karena telah membunuh banyak orang terhormat, dan merupakan salah satu faktor yang memungkinkan ketua klan laba-laba mendapatkan posisinya. Alam laba-laba, kata ketua klan laba-laba dengan muram sebelum melepaskan alam laba-laba. Rencananya sederhana. Dia akan memanfaatkan wilayah itu untuk menjebak King Feng dan menggunakan pedang laba-laba untuk membunuhnya. Sebuah alam hitam raksasa muncul dalam radius 200 meter, dan laba-laba hitam yang tak terhitung jumlahnya pun bermunculan. Tentu saja, laba-laba ini bukanlah laba-laba sungguhan, melainkan berasal dari esensi vital. Laba-laba ini hanya bisa menyerang King Feng di dalam alam laba-laba. Alam neraka, kata King Feng sambil tersenyum dingin saat dia langsung melepaskan alam neraka. Api bukan hanya kelemahan air, tetapi juga efektif melawan alam gelap dan racun. Kepala klan laba-laba pada dasarnya mencari kematiannya sendiri dengan memanfaatkan alam laba-laba. Sebuah kubah api raksasa muncul dalam radius 200 meter yang menyelimuti alam laba-laba. Retak-retak gelombang. Suara retakan terdengar ketika api bertemu dengan laba-laba di dalam wilayah itu. Semua laba-laba terbakar menjadi abu. Puci. Ketua klan laba-laba batuk seteguk darah,
karena terluka parah akibat hancurnya kerajaannya. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.